ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah bagian untuk menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, sebelumnya kita telah menjelaskan ada muslim, ada mukmin dan ada muhsin. Di antara sifat seorang mukmin, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Seorang mukmin apabila disebutkan kepada mereka keagungan Allah, bergetar hatinya, langsung tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dilarang oleh Allah, maka mereka akan tertunduk. Ini diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan tertunduk. Dilakukan, ditinggalkan, itu urusan kedua. Tapi yang pertama kali adalah hati mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara sifat seorang mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Artinya kalau kita ingin bertambah iman kepada Allah, maka zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin mulia lagi keimanan akan bertambah ketika kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena bisa jadi banyak orang yang paham akan ayat-ayat Allah tapi mereka tidak mengetahui makna dan maksudnya. Maka tentu tujuan untuk menambah keimanan akan sedikit. Sehingga di antara bentuk mempelajari Al-Qur'an yang paling bagus, apalagi di masa-masa kita sekarang ini, adalah belajar Al-Qur'an walau sedikit tapi kita mengetahui maknanya. Sehingga di antara cara baca Al-Quran yang terbaik adalah cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu halaman pula maknanya. Iya, mungkin bacaan pertama kita belum paham semuanya, tapi apabila itu berulang dan berulang, maka akan mudah bagi kita untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah seorang di kota Madinah ini, dia hafal Quran hanya dengan membaca Al-Quran saja. Tapi tentu berkali-kali. Bisa jadi 1 bulan 10 kali dia khatam Al-Quran. Nah, selama bertahun-tahun, di umurnya yang sudah tua, dia hafal Al-Quran gara-gara selalu membaca Al-Quran. Dia tidak sengaja menghafalnya, tapi karena terlalu banyak memurojaah atau terlalu banyak membacanya, maka Allah berikan kepadanya karunia untuk bisa membacanya. Begitu juga dengan makna. Iya, mungkin kali pertama kita membaca Al-Quran, baca maknanya itu sulit, menghabiskan waktu. Tapi itu bisa kita lakukan kalau seandainya kita mau untuk mewujudkan agar iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kita bersama. Dan di antara salah satunya hadis yang selalu kita bacakan, hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, atau yang kita kenal dengan Sahih Ibn Hibban, dari Urwah, yang mana Urwah ini meriwayatkan dari bibinya, dari ibunya Aisyah. Karena Urwah ini ibunya adalah Asma. Asma itu adalah saudarinya Aisyah. Artinya Urwah itu merupakan keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Urwah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari bibinya, dari ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satunya hadis yang mulia ini. Aisyah menyebutkan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Ketika aku melihat Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan seronok, dalam keadaan bahagia, maka aku memanfaatkan momen tersebut untuk meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diminta oleh Aisyah kepada Nabi? Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Itulah permintaan Aisyah. Dan itu bukan hanya permintaan Aisyah. Rata-rata para sahabat, kalau mereka ingin meminta kepada Nabi, mereka meminta yang sifatnya lama. Seperti salah satu pembantu Nabi, apa permintaannya? Yang mana permintaan ini harus diminta oleh semua kaum muslimin.
Permintaan ini tidak boleh kita lewatkan kecuali kita harus minta kepada Allah siang dan malam. Dikala sahabat kecil ini dia selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah. Dia selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Apa yang kamu mau? Mintalah." Maka sahabat ini berfikir, "Amhilni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih aku waktu." Maka dikala 1 hari, 2 hari, 3 hari, sahabat kecil ini, kecil, 10 tahun, 9 tahun, masih kecil. Kemudian dikala Nabi tawarkan permintaan, tentu Nabi menawarkan bisa jadi berupa makanan, berupa uang jajan, umur 10 tahun. Itulah istilahnya, sesuai dengan umurnya. Tapi anak ini mengatakan, sebelum aku meminta kepada Nabi, aku berpikir, mana permintaan yang sifatnya kekal dan abadi. Sehingga setiap doa kita, kalau kita baca doa ini, untuk dia pahalanya. Padahal dia masih kecil. Tentu kita bertanya apa yang diminta. Maka dia mengatakan, kalau aku meminta dunia, uang, makanan, sesuatu yang sifatnya dunia, maka itu akan cepat sirna. Maka dia datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Yang aku inginkan bagaimana aku selalu bisa bersamamu sampai ke dalam surga. Nabi kaget, anak kecil meminta permintaan yang aneh. Anak kecil, uridu murafaqataka fil jannah, aku ingin bersamamu sampai ke dalam surga. Awa ghaira dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di permintaan yang lain. Maka mengatakan, huwa zaka ya Rasulullah, tidak ada lagi yang lain, itu yang aku minta. Kemudian setelah itu, dikala sahabat kecil yang selalu membantu Nabi ini tidak bisa dirubah lagi permintaannya, maka baru Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu ingin betul-betul ingin bersamaku di dalam surga, maka bantu aku untuk dirimu, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap malam terutama di kala kita salat witir, ada doa kunut. Apa di antara salah satu doa yang selalu dibaca oleh imam? Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu bersanding bersama Nabi-Mu di dalam surga. Kalimat yang diucapkan oleh anak kecil ini, sehingga apabila kaum muslimin mengucapkan kalimat ini, maka yang pertama kali mengucapkanlah anak ini, dan semua pahala akan sampai kepadanya tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan. Begitulah tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Nabi mengajarkan kepada mereka hakikat yang sebenarnya. Untuk apa kita berada di dunia? Sebagai jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga permintaan mereka terlihat dari kehidupan mereka. Begitu juga dengan Aisyah. Makanya Aisyah, apa kata Aisyah kepada Nabi? Aisyah meminta, tapi yang dia minta lain. Ya Rasulullah, udu'allah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Artinya kalau Aisyah meminta ini dan itu bisa. Tapi Aisyah menunjukkan siapa dia, seorang wanita yang akan selalu bersama baginda sampai ke dalam surga. Udu'allah li, doakan aku. Maka Nabi tidak mungkin menolak permintaan orang yang paling dia cintai. Di saat itulah Nabi berdoa kepadanya dan mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan, yang telah dia lakukan, yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan, ampunkan semua dosa-dosanya. Aisyah berada di samping Nabi, mendengarkan apa yang diminta oleh Nabi. Dan siapa yang tidak bangga dengan permintaan yang mulia ini? Maka di saat itulah, setelah Nabi berdoa melihat Aisyah dalam keadaan bahagia, sampai-sampai artinya kepalanya tidak diam saking kegirangan. Aisyah itu lain dari yang lain. Aisyah itu masih anak kecil. Anak kecil, dia menikah dengan Nabi umurnya 6 tahun. Satu rumah dengan Nabi umurnya 9 tahun. Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Jadi Aisyah itu selalu membuat Nabi tertawa karena keadaannya, karena dia belum terlalu dewasa. Artinya secara umur, tapi secara pemikiran dia adalah ulama dari kalangan sahabat dan sahabiyah. Dan Aisyah adalah di antara salah satu yang menjaga agama, terkhusus sesuatu yang bersifat pribadi dan keluarga. Makanya kita tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan sholat tarawih, sholat malam, berapa sholat malam Nabi SAW? Kita tidak tahu. Berapa Nabi sholat malam? Berapa rakaat Nabi sholat malam? Bagaimana Nabi sholat malam? Kita tidak tahu. Kecuali kalau Aisyah yang memberitahu. Makanya Nabi tidak pernah menyebutkan sholat malam secara khusus ya. Karena di bulan Ramadan, sholat malam itu ikhwatul Islam hukumnya bebas.
Karena memang Nabi mengatakan dengan lisannya masna, dua-dua. Nabi tidak pernah memberikan batasan. Maka yang sholat 8 silakan, yang 20 silakan, yang 36 silakan, yang 100 oke silakan. Tidak menjadi masalah. Tapi Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah lebih sholat malam 11 atau 13. Itu bukan dari lisan Nabi, itu pemberitahuan Aisyah. Aisyah memberitahukan kepada kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana Nabi di dalam rumah, bagaimana sholat sunnah Nabi, bagaimana sholat tarawih Nabi, bagaimana hukum yang lain, kecuali dari Ibunda Aisyah. Aisyah adalah orang yang menjaga agama, sengaja dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi karena kuat hafalannya. Kemudian dia orang yang menukilkan agama, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga kepada kita bersama. Kita tidak akan tahu bagaimana hidup Nabi bersama keluarganya kecuali dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ada hikmah semuanya. Aisyah tidak punya anak. Aisyah menikah dengan Nabi waktu kecil karena menghafal waktu kecil itu lumayan kuat ya. Kalau sudah tua ini gimana menghafalnya? Bisa kalau sulit? Ya bisa sedikit lah. Tapi kalau menghafal waktu kecil itu kuat kekuatan hafalannya kuat. Itulah yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia yang selalu bersama Nabi dan dialah ulama dari kalangan sahabat dan sahabiat. Bahkan rata-rata para ulama atau para sahabat, siapapun dia, mereka akan bertanya permasalahan kepada Ibunda Aisyah, bukan hanya masalah rumah tangga saja, tapi masalah fikih dan juga masalah-masalah yang lainnya. Kemudian Aisyah ini ikhwatul Islam selalu membuat hati Nabi itu bahagia. Makanya Nabi senang dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi mengatakan orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian Aisyah ini karena melakukan gerakan-gerakan yang membuat Nabi, candaan dia, gurauan dia bersama Nabi. Salah satunya dikala Nabi berdoa, dia melakukan gerakan sampai-sampai dagunya menempel di dadanya. Artinya girang bahagia dengan doa Nabi. Kenapa pula tidak bahagia? Nabi mengatakan, ya Allah ampunkan dosa Aisyah yang dia lakukan, yang telah dia lakukan, yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan. Siapa yang tidak bahagia dengan doa ini? Maka di saat itulah Nabi bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, bahagiakah engkau dengan doa yang aku minta kepada Allah untuk dirimu? Maka Aisyah mengatakan sambil kegirangan, iya aku bahagia. Wa ma li la yasurruni, kenapa aku tidak bahagia ya Rasulullah? Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, maka Nabi mengatakan sebuah kalimat yang akan membuat kita bahagia untuk selama-lamanya, agar kita tahu betapa kurangnya cinta kita kepada Nabi SAW, agar kita tahu cinta kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Nabi kepada umatnya. Maka Nabi mengatakan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umatku setiap kali aku salat. Berapa kali Nabi salat? Kita tidak tahu. Salat wajib sudah pasti 5 kali. Salat sunat kita tidak tahu. Dan setiap salat ada kita di dalam doa baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah melupakan umatnya, tapi umatnya yang selalu melupakan nabinya. Dituntut membaca salawat sulit, itu pun satu kali dalam 1 minggu. Kalau tidak diingatkan 1 kali dalam 1 bulan. Karena salawat yang kita ucapkan itu artinya doa. Salawat itu juga doa. Nabi tidak pernah membutuhkan doa atau salawat dari kita. Karena Nabi SAW sudah disebutkan salawat oleh Allah kepada dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Allah tidak butuh lagi kepada salawat kita. Karena Nabi tidak butuh lagi bersalawat kepada kita, atau tidak butuh lagi salawat yang kita ucapkan, karena Allah sudah bersalawat kepadanya. Tapi itu untuk membalas jasa, mengenang bagaimana Nabi sayang kepada umatnya, maka kita juga wajib sayang kepada Nabi dan tidak melupakannya. Karena Nabi tidak pernah melupakan umatnya, maka umat yang sesungguhnya adalah mereka yang juga tidak pernah melupakan nabinya. Dan salah satunya di dalam salam, di dalam salawat, di dalam salamnya, di dalam salawatnya, di dalam sunnahnya, di dalam amaliyahnya, di dalam kehidupannya. Tidak boleh kita melupakan Nabi SAW, sebagaimana Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembali melanjutkan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi, yang mana maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi 2 hal yang berbeza. Kalau Al-Qur'an itu kita membacanya dalam rangka ta'abbudi,
ta'abudi itu satu huruf itu bentuk ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak pernah mengatakan apabila ada umatku yang membaca alif lam mim dihitung satu huruf, tapi mereka membaca alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, dari ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, atau dari hadis ini banyak makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, berapa banyak kemuliaan yang didapatkan oleh mereka yang membaca Al-Quran. Satu halaman saja itu ada berapa huruf? Ratusan. Dikali 10, itu berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu pelajaran yang pertama, alif lam mim. Yang kedua, seolah-olah Nabi mengatakan kepada kita, kalau kalian membaca huruf, maka kalian membaca Al-Quran, maka bacalah dengan tajwidnya per huruf. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya betul-betul dibaca. Itu merupakan di antara kaidah asal di dalam membaca Al-Quran, karena Nabi menyebutkan alif lam mim per hurufnya sebagaimana pahalanya per huruf, maka tidak boleh bagi kita meninggalkan satu huruf pun dalam Al-Quran, tanda bacanya, karena itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membaca Al-Quran berubudiyah dengannya, paham tidak paham urusan kedua. Makanya untuk Al-Quran yang kuat Islam, iya dianjurkan bagi kita memahami apa yang kita baca. Tapi kalau tidak bisa, maka baca saja. Baca saja sudah dapat pahala. Apalagi kalau memahaminya. Berbeza dengan hadis qudsi. Hadis qudsi kalau kita baca dan salah dalam membacanya, maka tidak menjadi masalah. Kalau Al-Quran kita tidak boleh salah dalam membacanya. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam bahwa di antara salah satu bentuk Allah menjaga Al-Quran, kalau ada salah satu kaum muslimin yang salah dalam membacanya, semua akan komentar, bacaannya salah, bacaannya salah, bacaannya salah. Makanya ada salah satu cerita bersama Amirul Mukminin. Dia ada namanya Warraq, orang dulu namanya Warraqun. Warraqun itu adalah salah seorang yang tukang tulis. Jadi misalnya ini kitab ini ingin disalin, difotokopi, dijadikan 2 kitab, ini 1 jadi 2. Kalau sekarang ada fotokopi namanya, dicetak baru namanya. Kalau dulu warraq namanya, artinya tulisan yang ada di sini disalin satu persatu, kemudian dijadikan kitab seperti ini, maka jadi 2 nusakh. Sebagaimana Al-Quran begitu juga ikhwatul Islam. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu disalin, yang aslinya diambil dari Ibunda Hafsah, kemudian disalin menjadi 5. Diletakkan di Syam, di Basra, di Kufah, di Yaman, di Madinah, di Mekah. Ada 5. Kemudian itulah yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam satu bacaan. Karena sebelumnya Al-Quran itu memang banyak bacaannya, atau yang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Belum lagi riwayat dari sab'ah ini, dari 7 ini, dalam setiap 7 ada 2 periwayatan, ada 2 jalur. Seperti misalnya riwayat yang selalu kita baca Hafs bin Asim itu ada jalur Syu'bah namanya, ada jalur yang lain. Jadi itu disatukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka tidak punya kecuali dengan warraqun. Nah, ada salah satu warraqun. Warraq ini dia tukang tulis dan dia paling ahli dalam menulis, dan dia orang Arab. Karena tidak semua orang Arab mereka beragama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia masuk ke Amirul Mukminin, kemudian dia tukang warraq, tukang tulis, maka Amirul Mukminin mengatakan, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak mau masuk Islam?" Maka orang ini mengatakan, "Saya tidak mau." Dan kita tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian tahun berikutnya orang yang sama datang lagi, dan Amirul Mukminin heran karena dia datang pertama kali dalam keadaan sebagai non muslim, hari kedua dia datang sebagai seorang muslim. Maka Amirul Mukminin bertanya kepadanya, "Dulu kami ajak kamu ingin masuk Islam, kamu tidak mau. Sekarang tiba-tiba kamu datang dan kamu sudah berada dalam agama Islam. Kira-kira apa ceritanya? Kenapa bisa terjadi?" Maka orang ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, karena pekerjaannya adalah warraq. Setelah engkau mengajak diriku tahun lalu masuk Islam, setelah engkau ajak, atau bertahun-tahun setelah engkau ajak, aku berpikir, aku adalah orang yang tidak mungkin menerima begitu saja masuk Islam, tidak. Makanya seorang muslim mereka tidak boleh hanya sebagai Islam keturunan saja, harus dipelajari agama supaya kita tidak terombang-ambing dalam dunia. Karena kalau seandainya kita berharap keturunan saja, maka Islam keturunan itulah yang paling banyak meninggalkan agama. Tapi kalau Islam keturunan, alhamdulillah itu karunia dari Allah, kita terlahir dari orang tua yang muslim, alhamdulillah. Tinggal kewajiban kita yang kedua mempertahankannya.
Maka nikmat itu ada dua. Yang pertama nikmat Islam. Yang kedua bagaimana kita mempertahankan Islam. Maka di antara salah satu doa yang selalu kita ajarkan, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Sudah hafal? Allahumma ahyina muslimin, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Banyak orang yang hidup dalam keadaan Islam wafat dalam keadaan murtad, wal iyadzu billah. Makanya Allahumma ahyina muslimin, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, kumpulkan kami, artinya setelah wafat kumpulkan kami di dalam surga bersama orang-orang yang saleh, artinya masukkan kami dalam surga. Ghaira khazaya, tanpa kehinaan, wala maftunin, tanpa difitnah. Karena kehinaan dan fitnah kalau sudah muncul, maka kita akan menyeleweng dan menyimpang dari agama. Maka kita lihat banyak orang yang masuk Islam, orang tuanya Islam, tapi dia pada akhirnya berubah menjadi non-muslim karena Islam keturunan. Kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita masuk dalam atau berada dalam agama Islam. Tinggal kewajiban kita berikutnya untuk mempelajarinya. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan mudah terombang-ambing. Maka apa gunanya belajar agama? Kenapa kita dituntut belajar agama? Siapa yang tahu jawabannya? Inti daripada belajar agama apa? Apa tujuan kita belajar agama? Supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada yang lain. Belajar agama ini bukan jadi ustaz. Kalau ada yang belajar agama untuk jadi ustaz, dia tidak akan jadi ustaz selama-lamanya. Kalaupun jadi ustaz gadungan namanya. Karena tujuannya lain. Tujuan kita belajar agama agar kita tahu bahwa kalau ada yang tidak belajar agama itu sama dengan puasa. Belajar agama itu sama dengan salat. Belajar agama itu sama dengan zakat, sama dengan haji, sama dengan umrah. Kalau ada orang tidak salat berdosa atau tidak? Begitu pula kalau tidak belajar agama. Kalau ada orang yang tidak puasa berdosa atau tidak? Berdosa. Begitu juga tidak belajar agama. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi fariḍah. Apa makna fariḍah? Bukan wajib. Fariḍah, fardu, lebih wajib dari wajib. Makanya ada kalimat fardu, ada kalimat wajib. Fardu itu lebih wajib dari wajib. Wajib kuadrat kalau bahasa kitanya. Bagaimana kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana kita salat? Bagaimana kita puasa? Bagaimana kita zakat? Bagaimana kita umrah? Bagaimana kita haji kalau kita tidak tahu? Atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Bagaimana? Makanya belajar agama itu tujuannya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri, betul dalam agama, dan supaya kita husnul khatimah. Ujung-ujungnya apa? Surga. Makanya Nabi menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapapun yang mau meniti jalan belajar agama, makanya kita belajar agama itu apa maknanya? Baca Quran, baca artinya, belajar agama namanya. Baca hadis Nabi, baca sejarah Nabi, belajar agama namanya. Dan kita menekuni apa pekerjaan kita. Seorang pedagang wajib menguasai hukum-hukum perdagangan. Kalau mereka tidak menguasai, tidak usah jadi pedagang, jadi petani saja. Karena nanti khawatir mereka memakan yang haram, memakan hak orang lain, tidak tahu riba, tidak tahu ini, tidak tahu itu, lebih berbahaya. Itulah talabul ilmi fariḍah. Kenapa kita belajar agama? Untuk jadi mendapatkan husnul khatimah, tidak ada yang lain. Makanya para ulama itu rata-rata mereka mendapatkan husnul khatimah. Ada yang wafat dalam keadaan baca Quran, ada yang wafat dalam keadaan menulis, ada yang wafat dalam keadaan sholat jamaah, ada yang wafat dalam keadaan membahas ilmu. Salah satu contohnya anak muridnya Imam, tidak usah anak murid Imam Abu Hanifah, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asim. Cucunya adalah seorang ulama, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia wafat dalam keadaan salat, wafat dalam keadaan salat. Dikala didengarkan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, kemudian keluarganya mengatakan wahai fulan, wahai keluarga kami, wahai ayahanda, wahai kakek kami, orang-orang seperti kamu ini sudah diberikan uzur untuk tidak sholat berjamaah karena sedang sakit. Kemudian apa kata cucu Abu Bakar? Wajar ya, cucu Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, semenjak kapan kalian melihat diriku? Setiap kali mendengarkan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, aku tidak datang. Semenjak kapan? Bawa aku.
Maka pada akhirnya dibawa ke masjid dalam keadaan sakit, dan pada akhirnya wafat dalam keadaan salat. Itu yang kita inginkan. Begitu juga misalnya muridnya Imam Abu Hanifah, misalnya Imam Abu Hanifah namanya Abu Yusuf Al-Qadi. Murid Imam Abu Hanifah itu ada dua. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi yang lahir pada tahun 113 Hijriah, salah seorang ulama yang dia bertemu dengan Imam Malik, yang satu level dengan Imam Malik, ya kurang lebih lah, tapi lebih tua Imam Malik, lebih senior Imam Malik. Dan yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua murid inilah yang menyebarkan mazhab Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu tersebar mazhabnya karena muridnya, bukan karena tulisannya. Imam Malik karena tulisannya Al-Muwatta, Imam Syafi'i karena tulisannya Al-Risalah, Imam Ahmad karena tulisannya Musnad. Kalau Imam Abu Hanifah karena muridnya ini Abu Yusuf. Abu Yusuf ini, tahukah kita bagaimana dia meninggal? Dikala dijenguk oleh kawan-kawannya, oleh murid-muridnya, namanya Ya'qub bin Ibrahim, ya, namanya Ya'qub bin Ibrahim. Dan dia itu adalah salah satu keturunan orang Ansar. Jadi Muhammad Abu Yusuf Al-Qadi ini salah satu keturunan orang Ansar. Ayah dia atau kakek dia pernah ikut dalam perang Badar, dan dia waktu itu masih muda. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Nabi mengusap kepalanya, namanya Sa'ad. Nabi mengusap kepala Sa'ad ini. Dari Sa'ad inilah lahir yang namanya Abu Yusuf Al-Qadi. Kenapa disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadi? Karena dia menjadi qadi dunia. Bukan qadi di tempatnya, qadi dunia. Dialah hakim dunia di zamannya. Dan dia lahir dari keturunan salah seorang yang ikut perang Badar. Dan Nabi mengusap kepalanya. Apa kata Abu Yusuf? Sampai sekarang kami bangga dengan usapan Nabi kepada kakek kami. Karena kakek dia ikut perang Badar, dan Nabi mengusap kepalanya karena kakeknya gagah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dikala terjadi perang Badar. Tahukah kita bagaimana dia meninggal? Dikala dia sakit, kemudian dia membahas bersama murid-muridnya, apa hukum orang melontar jamarat. Muridnya kaget, wahai imam, ini masa-masa bukan kita belajar, sudah sakit, sakarat. Maka dia marah. Kita akan belajar sampai kapan kalau melihat kita belajar hanya waktu sehat saja? Sampai kapan kalau memperhatikan kita belajar agama hanya untuk sehat? Karena belajar itu adalah ibadah. Bahkan belajar agama itu lebih mulia daripada yang sunnah. Misalnya, mana yang lebih bagus, belajar agama di malam hari atau orang sholat tahajud di malam hari? Mana yang lebih bagus? Nah, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Dua-duanya. Setelah sholat sunnah belajar. Tapi kalau harus dipilih, mana yang lebih bagus? Kalau seandainya dipilih, lebih bagus yang belajar. Di dalam agama tidak pernah dimuliakan kecuali mereka yang berilmu untuk yang pertama kali, dibandingkan dengan ahli ibadah. Kita tidak heran dengan orang yang ahli ibadah, banyak jumlah rakaatnya, tidak heran. Tapi kita heran dengan orang yang rajin belajar agama. Rajin belajar agama itu sulit. Kalau ibadah semua kita bisa mengekang jiwa. Makanya dalam agama selalu dimuliakan ahlul ilmi. Karena ahli ibadah bisa jadi mereka salah di dalam beribadah. Contoh misalnya, dulu di zaman Bani Israel ada orang yang membunuh 99 jiwa. Dia sedih, dia ingin bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian dia cari orang yang bisa menunjukkan jalannya. Kemudian dilihat ada orang yang ahli ibadah. Dia pun datang bertanya, wahai fulan, aku telah membunuh 99 jiwa. Kira-kira bagaimana cara aku kembali kepada Allah? Maka orang yang ahli ibadah ini mengatakan, dia kaget, membunuh 99. Kamu tidak ada jalan keluar, tidak ada taubat untukmu. Mana orang yang tadi bertanya langsung dibunuh? Lengkaplah dia membunuh 100 orang. Kemudian dia masih, hatinya masih belum puas bukan untuk membunuh ya, hati ingin mencari, ingin keluar dari maksiatnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia cari lagi ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli ilmu. Kemudian dikala ditanya, aku ingin keluar dan aku sudah membunuh 100 jiwa. Dan yang terakhir adalah orang yang mengatakan tidak ada taubat untukmu karena salah. Kemudian apa yang terjadi? Siapa bilang tidak ada taubat? Siapapun bagaimanapun dosanya pasti ada taubatnya. Maka di saat itulah ada secercah cahaya, setitik cahaya. Dia pun akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan belum melakukan apapun. Dia meninggal belum dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena mencari ahli ilmu. Jadi kalau yang kita cari ahli ilmu atau ahli ibadah? Dua-duanya. Karena ahli ilmu pasti ahli ibadah, tapi bukan ahli ibadah belum pasti ahli ilmu. Bisa dipahami? Ahli ilmu sudah pasti ahli ibadah, tapi ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Makanya agama lebih memprioritaskan ilmu. Dan kenapa kita belajar agama? Supaya mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Abu Yusuf tadi ya, Abu Yusuf Al-Qadi, dia membahas tentang masalah melontar jamarat. Kemudian muridnya kaget.
kita membahas masalah jamarat dan engkau sedang sekarang seperti ini, wahai imam. Maka imamnya mengatakan, Abu Yusuf mengatakan, kapan belajar agama hanya untuk orang sehat saja? Artinya kalau mereka sakit, mereka juga belajar agama. Kalau kita sehat macam mana? Lebih lagi semangat untuk belajar agama. Karena tujuannya bukan untuk orang, untuk kita. Kemudian semenjak itulah mereka bahas. Kemudian setelah pembahasan selesai, hukum melontar jamarat dalam menggunakan kendaraan. Apa hukumnya melontar jamarat yang ada di Mina dan kita tidak berjalan kaki? Kemudian setelah keluar, maka didengarkan hembusan terakhirnya, nafas terakhirnya. Baru saja belajar agama, baru saja membahas poin yang mulia dalam agama. Dia wafat dalam keadaan membahas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Itulah kenapa kita harus belajar agama, bukan untuk orang lain, agar kita mendapatkan husnul khatimah. Maka seorang muslim, ikhwatul Islam, agar mereka bertahan dalam agamanya, belajarlah akan agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama, kalau tidak dilakukan berdosa, sebagaimana kita meninggalkan kewajiban yang lainnya, karena Nabi menyebutkan fardhiyah. Kemudian kita kembalikan kepada Warraq yang tadi mencatat, dia mempelajarinya. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini ceritanya bolak-balik ya. Jadi kalau yang tidur nggak nangkap nih. Jadi usahakan tidak tidur ya. Baik. Wahai Amirul Mukminin, dulu engkau tawarkan kepadaku Islam, aku tidak mau menerimanya. Tapi bukan berarti aku tidak membahasnya, aku bahas, aku cari. Kemudian sekarang aku datang dalam keadaan Islam. Kenapa? Dia ceritakan. Dia tadi pekerjaannya apa? Warraq, tukang salin. Apa katanya? Wahai Amirul Mukminin, aku salin Taurat dan Injil. Karena Injil itu terdapat dua di dalamnya, Perjanjian Lama, itulah disebut dengan Taurat. Perjanjian Baru, kedua-dua ini bergabung disebut dengan Injil. Bisa dipahami? Makanya ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu namanya Asfar. Ada sifat Takwin, ada sifat Lawi, itu cerita semuanya. Ada sifat mulai dari kejadian dunia, itu ada semuanya. Kalau yang belum baca, nggak usah baca ya. Tidak dianjurkan untuk membacanya. Kemudian gabungan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu disebut dengan Injil. Jadi Injil itu harus ada Taurat di dalamnya. Taurat tidak ada Injil di dalamnya. Bisa dipahami perbedaannya? Kemudian di kota Islam, dia mengatakan, aku salin Taurat dan Injil, aku tulis, aku tambah, aku rubah, aku kurangi, aku rubah. Karena dia tukang tulis, mudah bagi dia menambahnya. Dulu nggak ada sensornya. Kemudian aku jual di pasar, laku laris, nggak ada orang yang protes, biasa saja semuanya laris. Kemudian aku coba juga demikian dengan Al-Quran. Al-Quran lagi aku tulis, aku tambah, aku kurangi, aku tambah, aku kurangi, aku jual di pasar. Apa yang terjadi? Jangankan orang dewasa, anak-anak meludahi diriku. Ini Al-Quran ditambah, dikurang, diludahnya. Dari situlah aku tahu bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mengucapkan kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya dari mana dia bisa masuk Islam? Dari belajar, dari ilmu. Makanya kita yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan masuk ke dalam agama Islam, tinggal bagaimana kita harus belajar, dan ilmu yang sesungguhnya di mana terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul ulumi siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadits wal fiqh fi ad-din. Sebagaimana kata mutiara yang disebutkan oleh para ulama, semua ilmu selain Al-Quran adalah ilmu yang akan menyibukkan dan melalaikan, kecuali hadis dan fikih dalam agama. Berarti Al-Quran, hadis dan fikih dalam agama. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun siwal illa al-hadits wal fiqh fi ad-din. Itu adalah kalimat yang disebutkan oleh para ulama agar kita tahu bahwa ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas itulah kita akan bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran itu ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita membaca Al-Quran, mengetahuinya, dan kemarin kita telah memberikan bagaimana motivasi kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu sesuatu yang berbeza dari hadis qudsi. Maknanya sama tapi lafaznya, kalau Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Al-Quran itu bebas, tapi kalau Al-Quran tidak bebas. Kalau hadis qudsi itu bebas dipegang, bebas dibaca, bebas disentuh, bebas. Tidak sama dengan Al-Quran, walaupun yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu hadis qudsi tersebut ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaitu dengan makna dan bukan dengan lafaz. Kita harus bezakan antara makna dengan lafaz. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya semua amalan anak Adam lahu untuknya. Apa makna amalan itu untuk kita? Amalan itu bukan untuk kita, tapi amalan itu disebutkan pahalanya untuk kita. Dan setiap amalan dilipat gandakan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu kaidah umum. Siapapun yang melakukan kebaikan itu 10 kebaikan dibalas semuanya, kecuali puasa. Illa saum, artinya ibadah puasa tidak pernah ditentukan berapa pahalanya. Illa saum fa innahu li, karena puasa ini milikku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan puasa itu aku yang akan memberikan balasan. Artinya orang yang berpuasa pahalanya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berpuasa pahalanya biasa, ada orang yang berpuasa Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kita tidak tahu, karena itu dikembalikan kepada Allah, dan Allah paling tahu kenapa kita berpuasa, bagaimana adab berpuasa, bagaimana tata cara berpuasa. Tidak sama orang berpuasa karena ilmu, tidak sama orang berpuasa karena hanya ikut-ikutan saja, tidak sama. Makanya dari situ sebagaimana tadi yang kita sebutkan juga dianjurkan bagi kita mengetahui tentang undang-undang yang ada dalam ibadah puasa. Tahu rukunnya, tahu wajibnya, tahu sunnahnya. Berapa rukun puasa? Pertanyaan pertama. Rukunnya ada 4 atau ada 5? Rukun puasa. Pertanyaannya 4 atau 5? Betul 2 nih. Coba sebutkan yang 2. Yang ini ya, niat. Yang kedua. Betul. Yang lain tak boleh, tak masuk. Menahan syahwat, menahan pandangan tak masuk. Yang membatalkan puasa. Kalau rukunnya hanya 1 atau 2? 2 atau 3? 1. Masya Allah, Allah mabarik ya. Ini hadiahnya. Masya Allah. Bisa dioperkan ke mana? Masya Allah. Hafizakumullah. Semoga bukunya bermanfaat ya. Baik. Artinya ikhwatul Islam, tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Tidak sama orang berpuasa karena ilmu dengan orang yang berpuasa tanpa ilmu. Pahalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa itu tidak sama. Iya, mungkin kita sama-sama berbuka, tapi tidak sama pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui tentang rukun, wajib dan sunnahnya, semakin kita tahu larangan-larangan yang ada di dalamnya, tentu ibadah puasa semakin mulia bagi kita. Tidak sama dengan orang yang hanya tidak tahu. Makanya fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku, artinya apa? Allah yang paling tahu kenapa seorang berpuasa, apa alasannya, apa dasarnya, bagaimana dia berpuasa, Allah yang paling tahu. Fa innahu li wa ana, dan aku pun yang akan memberikan balasan. Semua ibadah Allah yang memberikan balasan, semuanya. Tapi kenapa dikhususkan puasa? Karena Allah memilah dan memilih siapa di antara mereka yang betul-betul bagus dalam ibadah puasanya. Itulah gunanya ikhwatul Islam. Tadi kita sebutkan kenapa kita harus tahu. Kemudian wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah junnah. Junnah itu tameng, penutup. Tameng dari apa? Dari semuanya. Dan salah satu tamengnya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ini diantara salah satu kaidah puasa. Orang yang banyak berpuasa harus diantara salah satu yang mereka jaga. Yang pertama, jangan dekat-dekat dengan istrinya. Itu yang pertama. Jangan terlalu sering dekat. Apalagi pengantin baru. Kalau bisa pisah rumah, karena nanti dosanya berbahaya. Makanya nikah itu bukan di bulan Sya'ban, tapi di bulan Syawal. Apalagi yang nikah di bulan Ramadan, itu bahayanya luar biasa. Karena itu yang sering terjadi. Pengantin baru sebelum Ramadan itu siap-siap bayar denda 2 bulan berturut-turut puasa. Makanya tidak boleh terlalu dekat. Apalagi pengantin baru. Kalau pengantin lama bagaimana? Kita ini pengantin lama atau pengantin baru? Atau dua-duanya? Artinya sama saja ikhwatul Islam, karena yang namanya manusia itu berbeda. Makanya salah satu rafas itu lebih kepada karena kalau sudah dekat ikhwatul Islam itu bahaya. Semua yang bisa membangkitkan manusia syahwatnya maka jauhi. Fala yarfus, itu yang harus ditahan. Atau dalam bahasa yang lain, jadi makna khusus rafasa seperti haji juga, haji umrah begitu juga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Allah menyebutkan al-hajj wa syurul ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafasa
wala fusuqa wala jidal. Siapapun yang diwajibkan untuknya haji, dikiaskan umrah. Fala rafas, jangan terlalu dekat-dekat karena bahaya. Kita ingin memberikan semua waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu bagi mereka yang diwajibkan haji dan juga umrah. Tiga ini harus diingat, fala rafas, fusuq, jidal. Begitu juga di kala puasa, fala yarfus wala yaskhab. Yaskhab itu artinya suka marah atau suka mengangkat suara atau suka. Makanya di antara salah satu yang harus dijaga di kala berpuasa adalah jangan banyak bicara. Makanya tidak enak jadi ustaz kalau di bulan Ramadan. Yang paling banyak bicara siapa biasanya? Ustaz kan? Makanya harus jadi ustaz ya. Karena banyak bicara. Karena di antara tuntutan Ramadan itu fala yarfus wala yafsuq wala yaskhab. Janganlah mereka dekat dengan ini dan juga dekat dengan yaskhab. Karena kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu adalah akhlak seorang muslim. Kita puasa, kita tidak berbicara bukan karena lemah. Makanya sebelumnya kita menyebutkan para sahabat, mereka berjuang di perang Badar, ada yang berpuasa, ada yang berbuka, tapi tidak ada di antara mereka yang lemah. Semakin berpuasa semakin kuat, karena puasa itu memberikan kekuatan. Puasa itu iya mungkin kita lemah secara fisik, tapi badan kita akan semakin sehat. Semakin puasa biasanya semakin sehat. Kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam tentang masalah ini. Dan salah satunya adalah sifatnya fa'in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini sa'id. Kalau ada yang ingin cari lawan, ingin berdebat, ingin apalah namanya, begaduh lah namanya, ingin cari lawan lah, katakan saya puasa. Kalimat saya puasa ini bukan menunjukkan lemah. Kenapa demikian? Karena bukan berarti kita tidak mau, tapi kita dihalangi oleh puasa. Makanya di antara adab ikhwatul Islam, adab itu ada 4. Kalau ada di antara kita yang ingin berbicara tentang adab, ini adab kepada sesama manusia ya, adab kepada Allah lain, adab kepada Nabi lain. Kita berbicara tentang adab kepada sesama manusia. Karena adab kepada Allah itu yang pertama, adab kepada Nabi itu yang kedua. Adab kepada manusia ada 4. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama Maliki. Kalau Imam Malik, ada Imam Malik besar, ada Imam Malik kecil. Imam Malik besar, Imam Malik. Imam Malik kecil, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani namanya. Sama dengan Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i besar, ada Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i besar itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i kecil namanya Imam Al-Muzani, ponakannya Imam Tahawi. Itu Syafi'i kecil namanya, artinya dialah yang menukilkan. Makanya kalau disebut dengan Syafi'i kecil, itu orangnya Al-Muzani namanya. Kalau disebut dengan Maliki kecil, maka disebut dengan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani namanya. Maka apabila disebut dengan Hanafi kecil, nah siapa Hanafi kecil? Tadi baru kita sebutkan. Tadi ada 2. Siapa? Abu Yusuf Al-Qadi. Satu lagi. Tadi baru kita bahas nih. Siapa? Kalau tak dapat kita tutup buku. Selesai dari sini ya. Siapa Abu Hanifah kecil? Ada 2. Satu Abu Yusuf Al-Qadi, yang kedua berarti tutup buku lah ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nanti kalau lupa nama ulama, sebutkan saja Muhammad namanya. Ya. Kalau lupa nama ulama, sebutkan saja Muhammad. Karena rata-rata ulama itu namanya Muhammad. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad. Imam Ibnu Hajar siapa namanya? Ya, bisa saja Muhammad. Namanya Ahmad. Muhammad sama kan? Muhammad juga. Anak Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad juga. Sebutkan saja Muhammad. Imam Ghazali siapa namanya? Muhammad, nama ayahnya. Muhammad, nama ayahnya, kakeknya. Muhammad juga. Semuanya Muhammad. Jadi kalau tidak tahu nama ulama, sebut saja nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena memang rata-rata nama mereka adalah Muhammad. Berarti Hanafi kecil adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang satunya Abu Yusuf Al-Qadi. Taib, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani menyebutkan, yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang adab, yang pertama hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat yang lain, aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik atau diam. Itulah orang yang terbaik. Orang yang punya adab adalah orang yang berbicara baik, atau kalau dia tidak berbicara baik, dia diam.
Artinya setinggi apapun adabnya, tapi kalau dia banyak ngomel, banyak cerita, maka tidak ada adab namanya. Itu kaidah pertama. Jelas sampai di sini? Maka di dalam riwayat ini disebutkan liyaskut. Liyaskut itu diam. Diam bagi mereka yang terbiasa banyak bicara. Karena ada di antara kita yang suka bicara. Latih untuk belajar diam. Liyasmut, betul-betul diam. Artinya memang ada orang pendiam. Makanya orang pendiam itu banyak untungnya. Makanya dua-duanya disebutkan oleh Nabi SAW. Itu merupakan kaidah dalam adab dan akhlak. Makanya ayat pertama, katakan yang baik atau diam saja. Yang kedua, kita secara cepat saja ya. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara adab dan akhlak yang paling mulia meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusan dengannya. Urusan tetangga, mau pergi sana, pergi sini bukan urusan. Kecuali kalau minta pendapat kepada kita. Oh ada misalnya orang artis misalnya dia cerai, dia nikah, bukan urusan kita. Orang yang sibuk dengan urusan orang lain, maka tidak ada adab dan akhlak namanya. Makanya Nabi mengatakan kaidahnya min husni islamil mar'i, Islam yang paling bagus, muslim yang terindah, termulia, tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada urusan dengannya. Apa yang tidak ada urusan dengan kita banyak. Artinya lakukan yang ada urusan dengan kita. Salat, puasa, kemudian bertanggung jawab kepada anak, keluarga, itu urusan kita. Menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Tapi kalau urusan orang di dunia, kemudian mereka terjadi ini, terjadi itu bukan urusan. Makanya orang yang kepo, tahu kepo ya, kalau tahu semuanya, maka dipertanyakan adab dan akhlaknya. Kalau ada orang baik, alhamdulillah, semoga kebaikannya kita bisa contoh. Kalau ada saudara kita yang terjerumus, kita mendoakan supaya dia dapat hidayah, diberikan taufik oleh Allah, dan kita dijaga. Selesai. Maka itu adalah adab yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling beradab? La taghdab, jangan marah. Artinya orang pemarah tidak punya adab. Marah itu harus dilatih. Makanya kalau ada orang marah itu ikhwatul Islam, kalau ada orang marah, berubah posisinya. Kalau dia berdiri, duduk. Kalau dia duduk, maka berbaring. Kalau juga tidak bisa, maka cari tempat lain. Misalnya biasanya kita berantem, marah-marahan, biasanya sama siapa yang paling banyak marah-marahan? Sama siapa biasanya? Sama istri ya? Saya enggak ya? Baik, sama istri, enggak sama istri. Berarti kalau kita, karena kita laki-laki, kalau marah, biasanya kalau marahan sama istri, apa yang harus kita lakukan? Diam. Ambil kunci sepeda mobil, kereta, pergi. 1 jam cukup, balik lagi. Kemudian bawa Indomie, selesai masalah. Kalau tidak percaya, silahkan coba sendiri. Karena memang seperti itu ikhwatul Islam. Marah, berubah posisi. Marah dalam keadaan berdiri. Kalau kita tetap berdiri, maka syaitan akan semakin masuk. Terus, marah terus, panas. Makanya disuruh duduk. Kalau duduk marah, berbaring. Kalau juga tidak bisa, tinggalkan tempat tersebut. Apalagi kalau bisa beruduk lebih bagus. Tapi paling bagus biasanya tinggalkan tempat. Kemudian balik lagi, biasanya sama keluarga atau sama siapapun, sama tetangga. Tinggalkan tempat. Karena Nabi berpesan la taghdab, artinya adab yang paling mulia adalah orang yang tidak pemarah. Dan kalaupun mereka terbiasa marah, mereka akan menahan dirinya dari marah. La taghdab, itu wasiat Nabi berulang-ulang. Dan selalu kita menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, semua keburukan berawal dari kemarahan. Makanya orang marah itu akan berubah. Orang yang berubah itu ada 2. Makanya 2 ini dijaga dalam agama. Yang pertama, dikala orang tasawuf, tahu tasawuf? Menguap. Kalau kita menguap, bagaimana bentuk kita? Sesekali nanti kita menguap, direkam. Bagaimana bentuknya? Kan kita tahu ada perubahan. Maka dalam agama dianjurkan kita untuk menahannya. Fa in qala dhahika syaitan. Kalau kita menguap, ada kalimat A-nya berbunyi, bersuara, syaitan akan tertawa-tawa. Menertawakan kita karena bentuk kita yang berubah, mengeluarkan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, dikala kita marah, makanya nanti buat kesepakatan tadi dengan istri ya, buat kesepakatan nanti kalau saya marah, rekam, lihat muka kita dikala kita marah macam mana, buruk, merah. Makanya 2 ini dilarang dalam agama. Tasawuf dilarang. Kalau tidak tahan, tutup mulut. Karena kita dikala menguap itu jelek sekali, minta ampun. Begitu juga dikala marah, jelek sekali. Maka 2 keadaan ini dianjurkan bagi kita untuk menahannya, karena ini adalah adab yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, adab yang sesungguhnya,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. 4 hadis inilah yang disebut dengan akhlak yang sesungguhnya. Siapapun yang ingin menjadi beradab dan berakhlak, maka ingat akan 4 hadis ini. Yang lain itu hanya sunnah-sunnah saja. Yang lain itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tapi intinya rukun dan kewajibannya terletak dalam 4 hadis ini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ya. Insyaallah esok kita akan kembali menyambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, kalau seandainya ada pertanyaan bisa lewat tulisan dan lewat kertas ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya supaya ibadah puasa kita betul-betul diberikan ibadah yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin tahu apa kaedah-kaedah, rumusan, aturan yang ada dalam ibadah puasa karena kita ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. Makanya kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, dikala kita berpuasa, maka minta tolong kepada Allah agar dimudahkan kita selalu bisa beribadah dikala berpuasa. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar semua ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita ikhwatul Islam. Sebagaimana kita juga memberikan nasihat kepada kaum muslimin, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Madinah adalah kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi tinggal, di sini Nabi menghabiskan masa-masa terakhirnya, bahkan di sini Nabi dikuburkan untuk selama-lamanya. Nabi berada di kota Madinah. Dan siapapun yang ada di kota Madinah berarti mereka sedang bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW. Maka jadilah tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Tinggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan, menodai kota Madinah. Apapun yang bisa menodai kota Madinah maka tinggalkanlah. Karena kita sedang bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW. Harapan kita bukan hanya bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, tapi kita juga ingin bertetangga dengan Nabi sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, bertetangga dengan Nabi yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa tetangga kita. Dan Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali kita berharap, bermohon agar Allah berikan kepadanya kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, kemalangan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam hidupnya. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelunasan dalam hutang-hutangnya. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dzamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali berkumpul bersama anak, keluarga istrinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah tidak menjadikan perjalanan kita ini yang pertama dan yang terakhir. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki dan umur panjang kepada kita untuk selalu bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak cucu, keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, boleh ditunjuk mau foto ya?